kepala SD, SMP, SMA, SMK. Ngomongnya sama SMK, jadi soalnya bisa disebut gitu, baik ciri-ciri. Teman-teman kami dari pemilik, pengawas, dan tenaga pendidikan yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman kami dari kantor, ada Pak Kabit, Sekretaris, Kasih, Kasubag, yang insya Allah semuanya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita punya kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini, malam hari ini kita dapat berkumpul silaturahim, taklim, jajaran dinas pendidikan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan berjamaah. Buatan ya Pak Jawa nih Pak. Yang pertama kami ucapkan selamat setelah pemberian yang tinggi-tingginya kepada panitia atas penyelenggaraan pada malam hari ini. Aku salah mau. 250 orang. Katanya panitia tadi. Ojo kah kurang lebih itu kurangnya kokean ini. Nggak lebih oke kira apa. Tapi alhamdulillah ya, ini kita bisa bersilaturahim, menunjukkan bahwa dinas pendidikan itu masih ada. Nah, sekalipun kondisinya bagaimana, ternyata juga masih tetap punya semangat dan begitu. Ya, semangat yang sudah sering kami sampaikan. Ya, jiwa korsa harus tetap kita bangun. Jadi orang tua, orang yang dituakan itu jangan gampang lokro. Orang ketang batin iki rada rekoso, tapi di depan itu ya harus kelihatan tetap semangat. Nek ning depan yo loyo ya. Wong kakak saya Pak Wiyarto semangat to ngono. Pak Kabit, Pak Sekretaris ini semangat bangsanya ini. Pak Titik mana-mana belas rono ngalor ngidul dari ujung utara sampai selatan, tugas double enggak masalah. Ya, ini masih semangat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan puasa ini. Ya, konon bulan puasa ini bulan yang penuh rahmah, barokah, maghfirah, bulan yang penuh berkah, tempat penggodokan, tempat latihan, sehingga harapannya bulan puasa ini adalah bulan untuk peningkatan. Apa yang ditingkatkan sesuai dengan tujuannya adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang harus kita sadari. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini hendaklah kita bisa mengevaluasi, ya, evaluasi diri. Apa yang harus kita evaluasi? Ini adalah hablum min Allahnya, kemudian hablum min annasnya, kemudian juga tugas-tugas profesi. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kita selalu kita tingkatkan. Sholatnya, ya, doa-doanya, ya, sholatnya menyeluruh mulai dari duka sampai tahajud, ya, kemudian doa setiap saat. Nah, dan hubungannya dengan sesama teman, ya, sesama manusia hendaklah selalu kita tingkatkan, serta tugas-tugas profesi kita. Yang jadi kepala sekolah, ya jadilah kepala sekolah yang baik, yang jadi guru yang baik, yang jadi pengawas yang baik, pemilik, kabit, dan lain sebagainya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Ini harapan kita semua. Nah, nanti mohon Pak Mubalek untuk bisa memberikan semangat dengan tausiah kepada teman-teman kita semua, sehingga insya Allah akhlakul karimahnya akan lebih meningkat. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa pada tanggal 7 sampai 9
Juni kemarin kami undang ke Jakarta, yaitu masalah sosialisasi peraturan-peraturan, baik peraturan-peraturan yang sudah kita kenal maupun yang baru. Nah, seperti peraturan-peraturan nomor Permen 82/2005 ini tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, ini kita tahu. Kemudian Permen 10/2016 pedoman penyusunan pos pencegahan penanggulangan kekerasan di sekolah. Kemudian Permen 23/2015 penumbuhan budi pekerti, ya. Ini kita tahu dari Permen 2 tahun 3 tahun ya, penumbuhan budi pekerti. Setiap tahun pelajaran ini Pak Menteri ini mengeluarkan permen. Kemudian juga Permen 18/2016 pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru MOS. Jadi ini kita hanya mengingatkan saja, nanti kita siapkan, kita buka lagi dan mereka menyiapkan tahun pelajaran baru ini. Permen 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, ya, kita semua sudah tahu. Dan kami tegaskan lagi pada kesempatan ini Bapak Ibu, agar Permen 75 ini dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Koordinir dihindari. Ya, seragam sudah nggak perlu macam-macam. Nah, diserahkan komite ya sepenuhnya wali murid, ya sepenuhnya ke wali murid. Kecuali masalah seragam yang tidak memungkinkan wali murid mengadakan sendiri seperti atribut, kemudian seragam khusus sekolah, ini yang harus dilaksanakan oleh komite sekolah. Tentu saja biasanya yang jadi masalah tinjuannya dari situ tertentu masalah maktab hukum. Ya, kita sangat hati-hati sekarang ini, nggak usah macam-macam. Ya, kemudian Permen 17 ya, tahun 17 tentang PPDB yang hari ini merupakan hari terakhir SMA SMK, ya. Nanti mulai bulan baru, bulan Juli, mulai 1 sampai 4 Juli nanti giliran kita yang SMP dan SD. Untuk itu petunjuk teknis yang sudah kami edarkan sudah terima Bapak Ibu. Ya, itu ada di pedoman, kita laksanakan baik-baiknya. Soal titipan itu sudah kita abaikan saja. Nah, kita akan dimulai tertib kalau tidak dimulai dari sekarang. Kalau tidak kita mulai ya nanti kita selamanya akan begitu. Perkara bising ini panas sekolah dicopotin apa ya, panas sekolah itu. Kalau nyopot sopo tidak ada. Nah, dan tak usah khawatir. Pengawas pemilik aman. UPTD aman. Anggarannya masalah. Banyak masalah yang akan lebih. Ya, semuanya saya yakin insya Allah aman atau tidak ada masalah-masalah. Ya, dari PP 17 ini, Permen 17 yang sangat menonjol ini adalah masalah yang baru, masalah zonasi. Ya, seperti petunjuk teknis yang menentukan zonasinya ini adalah Pemkab, jadi di RT Bupati ini sudah diproses hukum. Namun secara teknis kita sudah mengatur Bapak Sekda maupun BRT zonanya ya zona untuk SD ini tingkat kecamatan, kemudian SMP Taruhangan, pembantu Bupati. Tentu saja yang daerah-daerah perbatasan ini agak luas, sepanjang urutannya ini masih memungkinkan karena ini fasilitas negara ya harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita termasuk agak ketinggalan mungkin yang lain sebelum hari raya selesai, tapi kita setelah hari raya baru mulai tidak masalah karena ini masalah zonasi tidak begitu berlaku. Walaupun ada beberapa kabupaten yang belum siap untuk melaksanakan kaitannya zonasi ini. Kemudian untuk jumlah siswanya yang agak menonjol juga. Kalau di dalam permennya Bapak itu kalau baca ya, untuk SD
itu ada ketentuan minimalnya, ada ketentuan maksimalnya. Minimum 20, maksimum 28. Sekolah yang banyak diminati, terlalu banyak diminati, itu boleh sampai 4 ronde. Tapi itu ya dapat mungkin hindari lah. Contohnya para pemangan. Pak hari menyokong oleh pembungkus. Misalnya liane, contohnya kita pas mungkin benar beres liane mati, ya. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Ya, sering kami sampaikan dalam tiap apel, pikiran kita, mindset kita ini kita biasakan hal yang positif. Ya, yang negatif-negatif, sujon-sujon itu kita hilangkan. Ya, husnuzon yang harus kita latih dalam pikiran kita. Ya. Itu yang nomor terkait dengan Permen 17 itu sama